Assalamualaikum, Bun. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Kak Ibnu juga sehat? Alhamdulillah. Bun, alhamdulillah saya keterima di PPG dalam jabatan. Kebetulan ada keterangannya di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, ini ada tugas nih, Bun, mengenai pembelajaran yang ada di SDN Tengah 01. Kebetulan saya sudah menyelesaikan tugas LK1. Salah satunya adalah harus mewawancarai kepala sekolah SDN Lenteng Agung 01. Nah, mengenai wawancara yang ingin saya ajukan ke Ibu, ya, jadi sebelum ke wawancara, sekolah kita ini kan memang jumlah siswanya juga banyak ini, luar biasa, paling banyak. Kurang lebih 600 ya. 616. Di situ pasti banyak sekali permasalahan dari internal sekolah, mulai dari guru, fasilitas dan sebagainya. Pasti adalah itu masalah-masalah. Nah, saya ingin menanyakan tentang minat belajar siswa yang rendah. Kira-kira kalau Bunda di kelas ya, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa rendah? Ya, biasanya kalau untuk faktor minat belajar siswa yang rendah itu ya olah mengajar. Olah mengajar, guru mengajar itu masih cenderung menggunakan kurang bervariasi, sehingga anak biasanya jadi melihat itu monoton seperti itu. Jadi tidak ada ketertarikan buat anak, tidak ada tantangan. Nah, terus kegiatan belajar ya di kelas juga tuh biasanya menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik untuk anak-anak. Harusnya anak dilibatkan secara langsung, otomatis dia akan tertarik. Tapi di sini kayaknya memang guru-guru sendiri kurang pembelajaran itu kurang menarik buat anak. Terus kurangnya juga penggunaan model pembelajaran yang menarik oleh guru. Biasanya guru hanya melihat dari buku-buku saja, harusnya anak suruh mencari sendiri. Jadi makanya minat belajar anak di sekolah kita ini agak rendah. Nah, selain minat belajar rendah, juga di dalam kelas itu kan kita tahu sendiri ada siswa yang unggul, ada siswa yang pintar, kurang pintar, bahkan ada siswa yang lambat belajar. Kira-kira faktor yang mempengaruhi dari siswa itu lambat belajar atau followernya gimana? Ya, untuk anak-anak yang lambat belajar itu banyak faktor. Ya. Yang pertama memang kurangnya strategi pembelajaran dari guru itu sendiri dilakukan oleh guru untuk anak-anak itu bagaimana bisa termotivasi untuk belajar, sehingga ada daya tarik tersendiri. Nah, terus yang kedua juga dari faktor keturunan juga mempengaruhi salah satu keterlambatan anak. Nah, yang berikutnya adalah faktor kemampuan atau IQ anak yang tidak semuanya sama. Ada anak-anak yang memang memiliki IQ rendah, itu juga merupakan hambatan bagi kita. Dan satu lagi, biasanya anak-anak di dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan bermain itu suka ada masalah-masalah yang memang timbul, sehingga anak-anak kurang untuk fokus belajar, kurang konsentrasi. Faktornya banyak, dari dalam, dari luar itu mempengaruhi semua. Jadi itu kan perlu ada kerjasama antara orang tua dan guru agar siswa tersebut bisa prestasi meningkat, motivasi belajar meningkat. Nah, ini yang saya lihat juga masih banyak orang tua yang cuek dengan anaknya di sekolah, bahkan cenderung udah saya nitipin aja anaknya saya ke sekolah. Nah, itu kan tidak terjadi kerjasama yang bagus antara orang tua dan sekolah, bahkan guru, ya. Nah, itu kira-kira faktor yang mempengaruhi komunikasi antara orang tua dan guru tidak bagus, kira-kira. Ya, pertama memang harus komunikasi ya. Komunikasi harus dua arah, juga mindset orang tua itu juga harus kita rubah. Bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah. Di rumah itu ada orang tua juga berperan sangat besar, karena pendidikan yang paling besar itu ada di rumah. Nah, selama ini orang tua tuh menganggap sekolah ini adalah udah tempat anak, ya, tempat anak dititipkan, maksudnya untuk pendidikannya secara utuh kepada gurunya. Nah, mengajar, mendidik itu tugas daripada guru, seperti itu. Nah, orang tua juga merasa sudah apalagi sekolah sekedar gratis ya, udah tanggung jawab semuanya dibebankan biasanya kepada guru
JP segala macam itu lebih cepat. Nah itu saya rasa itu harus ada peran aktif dari orang tua ya, komunikasi dua arah itu yang bisa nanti bisa tumbuh kembang anak bisa lebih baik. Ya, walaupun kadang memang ada orang tua yang seperti itu Bun ya, jadi ada orang tua yang cuek dalam pendidikan anaknya, tapi kan kita sebagai guru juga bertanggung jawab, Iya, bertanggung jawab untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Nah, lalu bagaimana cara memotivasi siswa? Ya kan? Ada motivasi siswa kadang-kadang naik turun. Iya. Itu kira-kira faktornya apa saja? Ya, pertama kalau untuk motivasi kepada siswa ya, anak itu pola belajar juga ya, cara metode mengajar gurunya juga kita harus perbaiki. Jangan guru tuh biasanya hanya memberikan materi ceramah saja ya. Anak-anak juga kadang-kadang bosan gitu, harus lebih bervariatif. Lalu menggunakan juga materi yang disampaikan itu juga harus lebih menarik, lebih bervariatif. Apalagi sekarang anak-anak lebih kaya ya. Kalau dia buka IT itu apa yang diajarkan dulu hanya segelintir. Nah itu dia tuh harusnya yang lebih kaya untuk memotivasi. Terus aktivitas belajar di dalam kelas hanya sebatas biasanya ya anak-anak kasih buka buku, ceramah, mengerjakan tugas. Nah itu kan harusnya dibuat bagaimana supaya anak itu bukan hanya ceramah, menghafal, menulis, tapi semuanya metode bisa masuk dalam pembelajaran. Berkaitan dengan membaca, nah itu kan di abad 21 sekarang ini kan memang sekolah SD, SMP, SMA itu kan ditekankan tentang literasi numerasi. Itu harus terus kita tingkatkan gairah belajar siswa tentang literasi dan numerasi. Nah, kita lihat di sekolah kita sendiri ya Bun ya, yang saya ngajar di dalam anak-anak lebih suka bermain, bercengkrama dengan anak-anak, padahal kita sudah mempersiapkan ya, insya Allah sudah ada pojok baca di masing-masing kelas ya. Itu menurut saya masih kurang optimal karena memang anak-anak masih cenderung baca malas membingungkan gitu. Itu kira-kira faktor apa yang mempengaruhi anak malas untuk berliterasi? Ya, banyak sebenarnya ya faktornya yang dari anak memang satu juga memang keinginan dari anak itu sendiri untuk membaca itu memang sangat minim. Nah ditambah dengan guru yang hanya kalau di kelas itu memberikan materi pembelajaran atau soal-soalnya yang tertutup, jadi tidak membuka wawasan anak untuk membaca buku yang banyak gitu. Dan yang berikutnya juga pemahaman gurunya juga untuk yang namanya literasi itu apa, numerasi itu juga masih sangat rendah ya. Paling tidak kalau anak membaca, guru pun ikut membaca gitu. Nah hasil dari bacaan sendiri itu harus dibuat narasi dengan bahasanya sendiri, itu baru bisa. Tapi di sini karena gurunya juga masih kurang untuk membaca ya, akibatnya ya itu juga merupakan salah satu faktor rendahnya kemampuan anak-anak untuk literasi. Terus juga kita alhamdulillah sebenarnya untuk pojok-pojok baca ini kita sudah banyak, cuman memang kurang pemanfaatannya. Anak-anak kurang untuk dipacu untuk bagaimana sih itu memanfaatkan pojok-pojok baca. Tapi ada lagi yang sebanyak ini merupakan salah satu sebagian kecil yang memang merupakan yang kita lihat sehari-hari ya, gitu ya. Sehari-hari. Nah, jadi dalam literasi juga kan anak-anak di dalam pembelajaran juga siswa itu sering kita lihat itu kurang aktif, kurang antusias dalam belajar. Itu faktor yang mempengaruhi anak nggak aktif, terus kurang antusias itu dilihat menurut Bunda, dilihat dari apa gitu? Ya dilihat ya satu dari anaknya sendiri itu memang tidak terpacu ya, atau tidak terpacu untuk bagaimana dia harus mengungkapkan apa yang dalam pembelajaran di kelas itu. Gurunya sendiri juga tidak kurang punya kompetensi untuk kegiatan itu atau memanfaatkan. Sekarang kan udah zamannya canggih ya, udah zaman teknologi. Anak-anak itu kalau kita sebenarnya kita untuk mencari di dalam internet itu banyak sekali. Nah di sini kadang-kadang guru tuh kurang mengoptimalkan apa yang ada teknologi
guru pun harus juga melek IT. Kalau guru tidak melek IT ya sama aja kita timbangin guru tapi lebih pintar anak daripada gurunya. Kita harus bisa mengimbangi ya. Iya, harus perkembangan mengimbangi, zaman. apalagi anak-anak sekarang kan luar biasa. Daya tangkapnya juga mereka lebih cepat mendapat informasi dibanding gurunya. Ya, kita itu ya seperti itulah kalau anak-anak sekarang harus kita lihat. Mungkin itu sih Bun, terima kasih Bun. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan untuk saya dan perbaikan untuk kedepannya. Tadi yang sudah Bunda utarakan benar bisa menjadi pembelajaran juga untuk guru-guru pada umumnya. Mungkin itu ya Bun ya. Ya sama-sama, terima kasih. Kurang lebihnya ya seperti itu. Kalau memang itu kurang ya nanti kita belajar sama-sama lagi. Doakan saya mudah-mudahan Amin. bisa selesai PPG-nya. Sukses selalu, Selama 3 semangat. bulan. Ya, semangat terus. Oke, Bun, terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.